Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akhir aljabar linear kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Adrian Fatani Mama dengan NIM 232410103047. Perkenalkan, saya Luciano Cesar Budi Prasetyo dengan NIM 232410103060. Perkenalkan, nama saya Bagas Adriansyah Putra, NIM 2324 1010 3006. Latar belakang dari jurnal kami adalah penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami peran aljabar linear dalam machine learning dan statistik. Aljabar linear memiliki aplikasi yang luas dalam machine learning, dan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut serta menerapkan dalam algoritma machine learning serta regresi linear dan supervektor mesin. Berikut tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran aljabar linear dalam machine learning dan statistika serta menerapkannya dalam algoritma machine learning. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep pembelajaran mesin dan bagaimana aljabar linear dapat diterapkan dalam algoritma pembelajaran mesin atau machine learning. Metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis konseptual untuk menjelaskan peran aljabar linear dalam machine learning dan statistik. Langkah-langkah penelitiannya sendiri, yang pertama ada konsep aljabar linear, yang kedua ada statistik, yang ketiga ada machine learning, yang keempat ada linear regression, yang kelima ada support vector machine. Aljabar linear. Aljabar linear memungkinkan kita untuk mempresentasikan semua kondisi berdasarkan fleksibilitas ruang vektor, sekaligus memungkinkan individu memetakan data ke dimensi tertentu, tepatnya di dalam ruang vektor. Ambil contoh di sebuah acara seni, kanvas pada tablet menggambarkan ruang masukan dua dimensi dan proyeksi dinding adalah ruang keluaran dua dimensi. Seperti gambar di sebelah kanan, di situ dengan nilai titik awalnya x, y, dan jika ditransformasikan akan menghasilkan titik x aksen dan y aksen yang dipetakan pada fungsi tersebut, transformasi linearnya. Mengetahui keluaran transformasi linear T untuk semua arah dalam ruang masukannya memungkinkan kita untuk mengkarakterisasi transformasi linear secara lengkap. Yang selanjutnya ada statistik. Yang pertama, MEAN. MEAN adalah jenis pemeriksaan statistik pusat yang diperoleh dari penjumlahan nilai-nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlahnya. Rumus MEAN itu sendiri adalah X sama dengan 1 per N X1 plus X2 plus Xn sampai seterusnya. Yang selanjutnya ada median. Median adalah membagi populasi statistik menjadi dua bagian yang sama
yang jika jumlah anggotanya ganjil akan dianggap sebagai jumlah di tengah-tengah. Namun, jika jumlah anggota populasi statistik genap, maka rata-ratanya diperoleh dari rata-rata dua anggota yang berada di tengah populasi statistik tersebut. Perlu dijelaskan bahwa untuk menghitung median, terlebih dahulu perlu mengurutkan data dari kecil ke besar, lalu pilih angka yang berada di tengah sebagai median. Yang selanjutnya ada modus. Modus adalah jenis survei berorientasi terpusat yang mengacu pada data yang paling sering diulang dalam sekumpulan data dalam statistik. Yang selanjutnya ada variansi. Variansi adalah dalam statistik, variansi adalah ukuran penyebaran. Rumus variansi sendiri itu adalah sigma X min X per N kuadrat. Yang selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi juga merupakan salah satu indikator penyebaran data dalam statistik yang diperoleh dari akar variansi. Jika standar deviasi suatu kumpulan data mendekati 0, memiliki sebaran yang rendah, sedangkan standar deviasi yang lebih besar menunjukkan sebaran data yang signifikan. Dengan rumus standar deviasi adalah akar sigma X per X kuadrat per N. Machine learning. Di machine learning ada beberapa cara seperti di sini ada supervised learning untuk melatih algoritma dalam pembelajaran yang diawasi. Data disediakan sebagai masukan utama sistem yang sebelumnya diberikan label oleh faktor manusia dengan keluaran yang diinginkan dan diharapkan, dan oleh karena itu masukan dan dikeluarkan yang sesuai dengannya sebagai pasangan masukan atau keluaran atau input dan output yang disediakan untuk sistem. Salah satu kegunaan adalah ketika informasi masa lalu digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Dan yang kedua adalah ada unsupervised learning. Dalam unsupervised learning, data dimasukkan tidak memiliki tag apapun, sehingga algoritma pembelajaran mencari kesamaan dan fitur umum dari data masukan. Dan karena data tanpa label lebih umum dan tersebar luas dibandingkan data yang berlabel, tujuan unsupervised learning adalah untuk mengidentifikasi pola tersembunyi dalam kumpulan data yang tidak berlabel. Dan yang ketiga ada reinforcement learning. Dalam machine learning ini algoritma belajar untuk membuat keputusan tertentu dengan melalui siklus coba-coba atau uji coba sehingga menyempurnakan prediksinya dan keputusan selanjutnya. Dan terus mempelajari sesuai dengan keputusan sebelumnya atau proses keputusan Markov adalah salah satu algoritma pembelajaran penguatan dari reinforcement learning tersebut. Yang berikutnya ada linear regression. Regresi linear adalah salah satu metode pemodelan data yang dapat mengidentifikasi hubungan linear antara dua variabel. Setelah menemukan hubungan linear antara kedua variabel, kita cukup menghitung rumus hubungan linear antara keduanya dan menggunakannya untuk memprediksi nilai baru dari satu variabel
berdasarkan nilai variabel lainnya. Rumus garis adalah Y sama dengan W1 dikalikan X ditambah W0, di mana W1 adalah kemiringan garis dan W0 adalah lebar sumber. Grafik berikut secara sederhana menampilkan nilai tinggi dan berat badan ke-20 orang yang diperoleh dari data sebenarnya dalam grafik distribusi. Jika kita linear regression atau regresi linear, jika kita mempunyai fungsi yang menunjukkan selisih antara nilai real dan nilai taksiran seperti jumlah kuadrat selisih tersebut disebut juga residual sum of square. Di sini ada rumusnya. RSS atau residual sum of square dalam kurung W0 ditambah W0 W1 yang kemudian menjadi fungsi sigma. Di sini ada N dan I1 dalam kurung Y min dalam kurung W0 ditambah W1 X sigma pangkat 2. Dan jika mengikuti rumus di atas, W1 atau kemiringan garis adalah koefisien korelasi antara dua variabel X dan Y. Dan W0 adalah selisih rata-rata Y dan koefisien korelasi perkalian X. Yang selanjutnya, validitas dari model linear regression. Salah satu cara untuk menyelidiki masalah ini secara matematis, selain membuat grafik distribusi dan memvisualisasikan hubungan linear, adalah dengan menggambar grafik RSS atau pangkat 2 nilai perkiraan dari nilai aktual berdasarkan variabel terikat. Diagramnya harus benar-benar datar dan linear. Diagram di sebelah kanan gambar di bawah. Jika tidak, hubungan linear antara variabel dependen dan independen tidak terjamin. Seperti gambar pada di sebelah kanan, yang berhasil itu dapat dilihat untuk peta persebaran prediksinya itu pada garis lurusnya antara perbedaan warna yang berhasil dipredik dan yang tidak itu tidak terlalu mencolok pada di sekitar garis lurusnya. Sedangkan yang error bisa dilihat pada gambar yang di sebelah bawah, titik-titik dari predik antara yang berhasil dan yang error itu dia saling berdempetan pada garis dari pemisah linear regression ini sendiri. Yang kemudian ada support vektor mesin. SVM adalah klaster atau batas yang mengukur kategorisasi dan pemisahan data terbaik dengan membuat tolak ukur vektor dukungan. Dalam SVM, hanya data yang terdapat dalam vektor dukungan yang didasarkan pada pembelajaran mesin atau mesin learning dan pembuat model, dan algoritma ini tidak sensitif terhadap titik data lain dan bertujuan untuk menemukan batas terbaik antara data sehingga sejauh mungkin dari semua data. Pada gambar sebelah kanan itu menjelaskan tentang grafik dari SVM itu sendiri dengan persebaran titik-titik yang berhasil dipredik dan yang gagal dipredik. Pada gambar di atas, data masing-masing ditampilkan dalam warna merah dan biru, dan garis putus-putus mewakili vektor dukungan yang sesuai dengan setiap kategori. Dilambangkan dengan lingkaran ganda. Dan garis hitam kontinu adalah SVM itu sendiri.
Jika data dapat dipisahkan secara linear, maka algoritma SVM ini dapat membuat mesin terbaik untuk memisahkan data dan mengklasifikasikan suatu record data. Cara menentukan jika data tidak terdistribusi secara linear seperti gambar di bawah. Kita dapat melihat grafik sebaran data linear tersebut dengan suatu titik, entah itu yang berhasil atau yang gagal, itu akan dikumpulkan di tengah, dan predik lainnya itu mengelilingi titik-titik tersebut. Dalam hal ini, kita perlu memetakan data ke ruang lain menggunakan fungsi kernel di mana data dapat dipisahkan dan SVM dapat didefinisikan dengan mudah. Setelah data yang sebelumnya masih tersebar secara tidak enak dilihat, dan ketika sudah menggunakan fungsi kernel tersebut, maka data yang berhasil dan data yang tidak berhasil itu dapat dipisahkan, sehingga untuk memprediknya itu kita bisa melihatnya lebih jelas lagi dari sebelumnya. Baik, yang selanjutnya untuk menggunakan SVM untuk data nyata, Anda perlu mengikuti beberapa tips untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima. Yang pertama, filter datanya, outlier atau data hilang. Yang selanjutnya, numerasi dan normalisasi data. Singkatnya, konversikan data seperti jenis kelamin, bidang studi, dan lain sebagainya ke dalam angka, dan usahakan nilai semua atribut dinormalisasi antara 1 dan -1, sehingga besar atau kecilnya nilai suatu atribut data tidak mempengaruhi mesin. Yang selanjutnya, coba kernel yang berbeda, dan selain masing-masing kernel, bergantung pada dataset pelatihan yang Anda miliki dan klasifikasinya datanya. Ukur keakuratan SVM, dan jika perlu, ubah parameter fungsi konversi untuk mendapatkan jawaban yang lebih baik. Coba ini juga untuk kernel yang berbeda. Anda bisa memulai dari kernel RBF. Dalam Python, 3 fungsi SVC, NU SVC, linear SVC adalah tugas utama klasifikasi. Contoh kategori dengan fungsi-fungsi ini dapat ditemukan di bawah, seperti gambar berikut. SVM dengan 4 fungsi. Yang pertama, SVC with linear kernel. Yang kedua, linear SVC, linear kernel. Yang selanjutnya SVC with RBF kernel. Dan yang terakhir, SVC with polynomial degree 3 kernel. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang peran aljabar linear dalam mesin learning dan statistik, serta penerapan konsep-konsep statistik dalam algoritma mesin learning. Penelitian ini juga memberikan contoh penerapan aljabar linear dalam algoritma regresi linear dan support vector machine. Kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihan dari penelitian ini adalah bahwa mereka menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang konsep pembelajaran mesin atau machine learning dan
bagaimana aljabar linier dapat diterapkan dalam algoritma machine learning. Dan keterbatasan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini tidak mencakup penerapan aljabar linier dalam semua aspek machine learning atau pembelajaran mesin, tetapi lebih fokus pada penerapan aljabar linier dalam algoritma regresi linier dan mesin vektor pendukung. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.